Jujur aja, nggak semua orang politik, termasuk satu partai dengan saya pun, setuju dengan pemikiran saya. Iya. Karena saya sudah sampaikan begini. Tugas kita adalah, seperti Bung Karno bilang juga, tugas kita adalah membimbing rakyat yang memang latar belakang pendidikan ekonomi kurang itu baik untuk menuju jalan yang benar. Bukan memanfaatkan mereka untuk mempertahankan kekuasaan. Yeah. Itu saya tulis dalam buku saya. 2008 saya tulis. Waktu saya pikir saya mau berhenti dari politik. Akhirnya Gus Dur dukung saya. Gagal di Baper, saya pikir mau berhenti di politik. Dulu kan kita nggak ada podcast ya. Kita tinggal bikin semacam majalah. Yeah. Kayak coffee table. Saya tulis Prophetical Voices versus Political Voices. Apa bedanya? Kalau Political Voices menghalalkan segala cara, yang penting menang. Okay. Sekalipun merusak seluruh tatanan demokrasi, bahkan konstitusi bisa dirobohkan. Yeah. Itu namanya suara politik saja. Prophetical Voices yang akan menyuarakan kebenaran, keadilan, kejujuran, peri kemanusiaan. Sekalipun kalah, Yeah. sekalipun rugi. Itu namanya suara kenabian. Saya tulis buku itu tahun 2008. Prophetical Voices versus Political Voices. Makanya saya bilang udah anak muda yang mau berpolitik. Jangan menyerupai mereka. Harusnya kamu perbarui budimu sebetulnya. Di dalam kamu melakukan politik. Makanya saya suka sekali kutipan yang dilakukan oleh Martin Luther King. Tahun 65 ya. Yeah. Ketika dia menyuruh, dia bilang begini. Untuk anak muda yang nggak suka politik pun. Atau suka politik. Dia bilang, power, kekuasaan without love. Nah love di sini kalau saya terjemahkan, saya suka kutipan seorang perdana menteri Cina, Chou Enlai, yang mati kuburnya pun nggak ada. Dia disebarkan. Nggak ada tinggalin harta pada anaknya. Jadi di semua bangsanya ada orang-orang hebat yang dihilangkan. Dulu dia nggak itu, tapi ada rekaman jejak kan. Dia datang ke Indonesia, dia bilang begini. Negarawan itu adalah orang yang cinta negara, cinta rakyat. Bukan ngorbanin negara, ngorbanin rakyat demi kekuasaan. Nanti saya kombinasi cintanya Chou Enlai. Ada cinta negara, cinta rakyat. Berarti kalimat si Martin Luther King akan diterima begini. Kekuasaan tanpa cinta negara, cinta rakyat pasti kasar sembrono, reckless and abusive. Dan saya bisa tambahkan korup. Yeah. Tapi sebaliknya dia bilang, punya cinta negara, cinta rakyat, tidak punya kekuasaan. Kayak kita nih ngomong, kita cuma sentimental dan kurang darah. Yeah. Jadi saya harap Mas Sudirman juga mau masuk politik lagi. Nah ini kenapa? Karena itu cuma sentimental kurang darah. Yeah. Kita butuh punya network orang-orang yang punya hati gitu loh. Yeah. Yang ngerti meritokrasi, kayak bukan saya dia sampaikan. Yang ngerti tentang integritas, kita butuh cinta negara, cinta bangsa, kan gitu seperti itu. Lalu apa anak muda lakukan? Jangan nyerupai mereka. Tapi rakyat sekarang rusak, semua dikasih uang. Yeah. Kita bagaimana bisa diterima? Nah, saya selalu usulkan mulai dari DPRD tingkat 2. Okay. Nah, saya kenapa masih di partai politik? Saya selalu mengusulkan dalam partai politik. Misalnya gitu ya. Ada staf Mas Sudirman tinggal daerah rumah sini gitu. Selalu baik, negur orang, bantu orang gitu ya. Kalau seandainya daerah ini bisa ada DPRD tingkat 2, lebih dikit gitu. Yeah. Harusnya waktu dia masuk ke politik, partai politik menaruh dia di dapil ini. Yeah. Tapi yang terjadi partai politik ditaruh di dapil yang ujung mana. Yeah. Ini teman si tadi sudah bekerja, punya modal sosial, dicuri oleh orang lain. Ini yang rusak. Yeah. Makanya itu saya berusaha di partai politik, saya mau perbaiki ini. Itu yang kedua, mungkin kalau partai menang, kita mesti perbaiki juga. Demokrasi bukan alat yang terbaik, tapi ini adalah ya the best from the worst lah saya. Yeah. Ini bukan baik, the best from the worst. Kenapa kita nggak robah misalnya anggota dewan? Penghematan duit juga saya bilang. Dapil itu per kecamatan, satu menang dia. Sehingga dia akan terus bekerja keras melayani. Kalau dia nggak, diganti orang lain. Dia mau seumur hidup nggak apa-apa. Yang penting kamu kerja dengan baik. Dan anggota DPR kita, DPRD, misalnya kabupaten,
cuma penuh 7 kecamatan, ngapain lu taruh 20 anggota? Ya. Kalau penduduk misalnya lebih 1 juta, mungkin bolehlah. Satu kecamatan ada plus 2 gitu ya. Itu akan jauh lebih hemat. Sehingga kabupaten yang kecamatan nggak bisa dikembangkan lebih dari 10 atau 20 digabung saja. Nah ini model-model itu saya harap anak-anak muda. Ini adalah pemikiran yang perlu Anda teruskan. Supaya demokrasi kita jangan menjadi demokrasi yang menghancurkan semua. Yang paling berbahaya itu ketika hilang trust. Ini yang saya khawatir nih Mas. Ya. 50% orang nggak mau milih nih. Ya. Dan sekarang DKI kan mengalami penurunan itu kan. Itu yang kita khawatir. Tahun 2017 masih 72%. Sekarang Ini 50%. Artinya apa? Ya. Ini sama kayak seorang filsuf Tiongkok, Konfusius, ditanya dari muridnya kan. Guru, apa yang dibutuhkan sebuah negara bisa makmur sejahtera rakyatnya? Lalu si Konfusius menjawab, ada 5 unsur. Apa itu guru? Ya harus ada wilayah dong, jangan dijajah kan. Ada pertahanan, ada rakyatnya, bukan diasingkan. Ada makanan, ada kepercayaan. Kalau cuma satu aja, kata gurunya, kepercayaan. Loh, saya waktu baca itu saya nggak bisa terima. Kita pernah ngalamin toh. Zaman Jepang nggak ada makanan, nggak ada negara, kita dijajah, berjuang, nggak ada rakyat, ada diungsikan di mana-mana, dibuang gitu loh. Pertahanan apa lagi? Tapi kok masih bisa nyatu? Karena ada kepercayaan kepada sebuah bangsa. Nah itu yang hari ini saya khawatir. Ini gini, sering saya pikir begini nih. Dulu itu kan Bung Hatta, Bung Karno, Syahrir, Natsir, Tan Malaka, sebut mereka. Itu kan mereka adalah politisi tentu saja, tapi juga negarawan, pemikir, penulis yang baik, speaker yang baik, guru yang baik juga. Tapi sekarang sepertinya kolam terpisah antara politisi sama kebaikan itu. Bahkan tadi kalau Mas Ahok disebut, lu jadi pendeta aja. Jadi orang baik masuk politik itu diketawain. Nah, pertanyaan saya gini, ini jalan yang sekarang berada begini ya, kembali ke sana itu lewat mana nih kira-kira? Dan with your role di PDIP sekarang? Nah, orang tanya sama saya kan, kenapa lu nggak mau pindah aja ke luar negeri? Lu ngapain masih mau terus di politik, bekerja gitu ya. Nah, saya adalah orang yang masih optimis dalam teori politik manapun. Karena dunia ini kan nggak ada yang baru kan, ngulang aja kan. Kayak kerajaan Romawi apa kan ngulang ini. Artinya apa? Biasa ketika orang bilang kegelapan darkness ini ngumpul, mereka akan crumble. Tanda-tanda akan ada terang jalan, pecah. Berkeping-keping. Nah yang paling penting waktu dia pecah, mau dari masuk Sudirman segala macam, rakyat itu ada pilihan. Mungkin sekarang mereka nggak lihat. Dia masih terpesona lah dengan pencitraan-pencitraan, dengan uang, dengan apa. Orang yang ngomong jujur dia musuhin. Yang penting kita ini tetap waras, tetap sehat ini. Dan tetap semangat. Yang paling gawat kita ini hilang. Orang bilang lah, manusia bisa nggak makan 40 hari hidup. Berapa menit nggak ada oksigen bisa. Nggak minum berapa minggu bisa. Tapi kalau hilang harapan, gantung diri dia gitu kan. Nah itu yang saya bilang sama anak muda, kita tidak boleh kehilangan harapan. Bahwa bangsa ini, saya selalu yakin Tuhan sayang sama bangsa ini. Karena apa? Nah saya pikir secara prinsip, kita bukan kapitalis, kita bukan sosialis, kita Pancasilais. Yang begitu jelas. Makanya saya sangat yakin, cepat atau lambat, bangsa ini akan menemukan pemimpin yang benar. Katanya kita ini bangsa yang resilient dan terus-menerus terbukti bisa memperbaiki diri. Dari mulai Kebangkitan Nasional 1998, bersatu lewat Sumpah Pemuda, bernegara lewat proklamasi, sampai pada Orde Baru muncul kan, sampai reformasi kan. Nah, boleh sharing ke teman-teman dengan optimisme tadi, what is your next journey? Sekarang sedang melakukan apa, kemudian kan keyakinan Mas Ahok ini kan orang baik harus masuk eksekutif, karena eksekutif yang pegang anggaran, pegang jangan kurang darah lah. Jangan kurang darah gitu. Gimana tuh? What is your next plan? Jadi saya percaya, orang kan bilang sama saya, nggak ada harapan, karena sekarang 2029 akan lebih mahal berpolitiknya. Karena semua udah pakai uang nih. Nggak bisa dipungkiri gitu loh. Jadi saya katakan, enggak. Selama kamu betul-betul kamu bisa membuktikan
bahwa kamu bisa dipercaya. Mereka nyumbang kok. Saya waktu gubernur di Jakarta itu, orang nyumbang 76 miliar. Foto, artinya itu bisa. Yang masalah kalau kita mencalonkan orang juga yang ragu. Gitu. Nah, terus yang kedua apa? Biasanya, enggak, rakyat udah rusak. Saya bilang rakyat enggak rusak. Rakyat itu pintar. Cuma dia enggak tahu nih mau ngelawannya seperti apa. Misalnya contoh, atau kamu bilang rusak, sebagian rusak. Oke, manusia ada yang rusak. Saya sepakat. Orang dikasih minuman manis pun. Kasih manis terus. Begitu Anda kurangin gula sedikit, dia akan ngelawan. Jadi orang yang berkuasa melakukan pemberian-pemberian ini, satu hari akan bumerang ke mereka. Tapi yang penting waktu ini keram berkeping-keping hancur ini. Rakyat yang kecewa, dia bisa melihat ada sosok yang dia keras. Nah, lalu saya lakukan apa? Nah, saya lakukan seperti Mas Firman juga. Saya bikin podcast, saya bikin buku. Kalau saya ngumpulin orang nonton saya 1.000, 2.000 kan tempatnya mahal. Kira-kira gitu ya. Kalau podcast, nah apalagi saya tanya beberapa teman, mau sponsor gak nih? Supaya biaya pegawai ini jangan duit saya lagi nih. Ada beberapa oke gitu ya. Nah itu supaya saya tetap menyiapkan ini loh. Pemikiran yang harusnya Anda ikut. Jangan menyerupai mereka. Lakukan pembaharuan. Dan percaya, saya kan bukan teori. Saya lakukan. Cuma sayangnya di partai politik seperti apa? Orang-orang dengan pemikiran bahwa rakyat butuh mereka itu. Atau kasar gitu tuh nggak? Kadang-kadang partai itu oknum bisa jadi sombong tuh nggak? Kamu rakyat mau apa? Yang tentukan semua saya kok. Kamu hebat juga nggak bisa calon kalau saya nggak nyalonin Anda. Betul. Nah kalau orang-orang seperti itu masih bercokol di partai. Partai manapun ya. Tidak akan ada harapan. Nah disitulah saya melihat juga ada satu titik yang baik. Banyak partai baru waktu kita dulu cuma ada Golkar, P3, PDI dulu ya. Toh partai baru bisa naik juga. Walaupun sebagian karena ada ketokohan. Walaupun sebagian karena ada pakai uang juga. Nah hari ini kalau kita tanya sama semua orang. Kemarin saya sengaja datang ke kampung paling kecil. Di Sulawesi. Penduduk cuma 100.000 lebih. Saya tanya, habis berapa duit kamu jadi anggota DPRD? Wah habis 1,3 miliar Pak. Saya tanya, wah sekarang beda. Dulu kita bikin baksos, ambulan keliling, operasi katarak. Mereka gunakan kalimat begini. Kalau nggak ada finishing Pak di hari terakhir Pak. Atau finishingnya beda 50.000 Pak. Kalah kita Pak. Ya terpaksa kita juga lakukan. Lalu apa yang kalian pikirkan? Sudahlah kita nggak usah bicara mau deketin masyarakat. Yang penting pas 5 tahun kita tembak saja. Jual beli, transaksi. Nah jadi di sini saya merasa saya perlu mengajak teman-teman yang di seluruh Indonesia gitu ya. Bahwa Anda harus mulai kumpulkan social capital. Ketika yang jadi pejabat sekarang tidak mau peduli sama rakyat. Dia hanya berpikir saya kumpulin duit. Saya hanya piara orang tertentu. Mau dapat 2.000 suara. Mau sogok 4.000 orang. Kalau setengah hilang, saya masih jadi DPRD tingkat 2. Di sana ngapain? Ya pasti nyolong. Kalau nggak gaji nggak bisa tutup kan. Belum nyolong saja saya bilang. Udah minjem duit Bank Pembangunan Daerah. 100 juta, 200 juta. Misalnya gitu. Uang gaji habis. Nah saya mau dorong teman-teman ini. Kita banyak orang-orang yang peduli. Yang masih bisa hari ini gitu. Cuma kan kita nggak nyatu nih. Nah saya berharap ada podcast seperti ini. Orang nonton. Mau 10.000, mau 20.000, apalagi 200.000 kan. Kan orang punya nurani mas. Nanti lama-lama waktu situasi kerambal rusak nih. Saya yakin orang-orang ini akan sama waktu kita lawan penjajahan Belanda. Akhirnya karena perasaan senasib, sepenanggungan, sependeritaan. Ada persatuan. Akhirnya melakukan persatuan. Melakukan ini. Harapan saya seperti itu sih. Kita boleh ngomongin pilkada sedikit ya? Boleh. Kan kita nggak ikut. Kita nggak ikut. Kita nggak ikut. Kita nggak ikutan. Jadi bebas kan. Buka saja kan. Buka saja. DKI ini menarik karena dulu kata lembaga survei yang milih itu yang datang itu di atas 70%. Sekarang yang datang hanya 58%. Tapi juga mungkin akan terjadi entah 1 putaran, 2 putaran kita lihat seperti apa.
dua poin yang pengen saya dengar. Satu, ini gejala apa kan? Mengapa turnout-nya menjadi drop sangat signifikan? Yang kedua, bagaimana dengan situasi cawe-cawe dari penyelenggaraan negara ya? Dan itu kan sesuatu yang sebetulnya sumber dari kerumitan yang sekarang kita hadapi itu. Saya tidak pernah survei secara langsung, secara ilmiah ya, Mas ya. Cuma saya ketemu beberapa orang, saya tanya gitu. Saya kebetulan ada rapat, habis berkanya, ketemu beberapa. Ini orang punya duit dan terdidik. Kita makan nih. Saya ketemu 4 orang nih, makan siang nih. 3 aja golput. Makanya saya nggak berkatakan ini akan satu kebenaran ya. Lalu saya tanya nih, lu gila lu? Lu kenapa kagak milih lu? Ada yang jawab begini, ngapain milih? Udah ditentuin mau 2 putaran. Nanti kayak Pilpres juga, kayak dulu juga udah ditentuin. Siapa dan dulu menang? terhadap yang begini kita selalu nolak kan, masa ya mau Kita kan diatur denial begitu kan, aja. kita nggak terima gitu. Betul. Nggak mungkin diatur gitu, nggak mungkin gitu loh. Dia bilang, ngapain capek-capek, dia bilang. Mendingan ya kita makan aja. Nanti tunggu 2 putaran, baru gue ini. Jakarta dong, satu lagi bukan Jakarta nih. Yeah. Lu kan kagak ada 2 putaran. Udah, siapapun yang jadi sama aja kelakuannya. Kan kita udah tahu waktu dia jadi pejabat. Kan kebetulan dia ikut pernah jadi bupati, pernah jadi wali kota kan. Udah, kita udah tahu. Itu makanya untuk ini. Mau cari kayak lu tuh susah, Hok. Yang nomor lu kasih semua orang. Ini nih. Yeah. Terus ada lagi yang lebih, kenapa? Jenuh katanya. Males. Dan saya kira beberapa orang yang intelek ini berpikir, ngapain gue milih? Sama gitu. Ada skeptisisme pada Ya. cawe-cawe tadi, skeptis pada yang jadi juga nanti gitu-gitu, sama tadi kejenuhannya. Tapi kan ujungnya kita akan punya gubernur ya, siapapun itu. Pernah jadi gubernur, berprestasi, efektif, bekerja. Kira-kira titipan untuk yang terpilih nanti apa? Dan dalam kacamata Mas Ahok ini, seorang gubernur mesti punya apa sih supaya bisa memimpin DKI dengan baik gitu? Saya nggak tahu ya. Yang saya dukung pun belum tentu happy ya. Masih ada titipan pertanyaan gitu tuh. Ada podcast juga. Nanya nih, kamu masih calon? So saya nggak mau kasih tahu. Dia juga kaget-kaget. Ini calon saya sendiri pun saya nggak mau kasih tahu. Dari si Nana Sihab. Sama saya titip pertanyaan apa tuh Kak? Karena itu yang saya ingin dilakukan. Harus berani buka sampai lembar ketiga anggaran. Musrenbang itu mesti semua dikunci di dalam e-budgeting. Dulu kan dari bawah ya. Supaya nggak bisa hilang. Karena bisa hilang tuh. Ada titipan komisi gitu kan. Itu yang pertama saya bilang. Terus kedua saya bilang, yang paling penting kalau bilang pilih 2. Anda harus kasih nomor kepada orang. Dan harus bisa terima orang. Anda kalau nggak bisa tiap hari seperti saya, minimal Anda harus bisa buka, Anda harus temuin orang. Karena itu adalah yang Anda layani. Bagaimana Anda tidak mau temuin dia? Oh, nanti bawahan bisa. Bawahan bisa itu untuk menghindari supaya mereka itu tidak berani macam-macam. Kalau bawahan juga lakukan yang sama, yang datang kamu makin kurang. Nah, itu yang penting. Kalau soal pengetahuan, itu mah gampang. Banyak konsultan. Undang para ahli, para profesor ya. Itu saya selalu bilang. Dulu saya ditanya, lebih gampang mana jadi Bupati Belitung Timur atau Gubernur Jakarta? Saya lebih gampang Jakarta. Oh, pada marahin saya. Lu sombong lu. Naik. Bukan sombong saya bilang. Tapi kalau di Jakarta saya undang 10 datang makan. Semua di atas saya. Doktor, PhD, profesor, atau di S2 pun lebih bagus dari saya. Dia punya pengalaman kerja, duit juga lebih banyak, pengalaman. Sehingga saya itu begitu gampang dapatkan masukan ilmu. Tinggal saya berani eksekusi atau tidak. Nah, jadi kita lihat. Ada satu juga, memang kalau dia nggak lakukan gimana? Ya, saya tidak jamin. Ini kata Abraham Lincoln nih. Kalau mau tahu karakter orang, kasih kekuasaan. Ya kita lihat aja. Kalau enggak gimana? Ya kita, ya, kayak lu ini yang kritik, lu masih masuk politik dong. Supaya jangan lakukan kayak dia gitu. Itu sih menurut saya gitu. Kita pernah sama-sama di Migas nih, meskipun periodenya berbeda. Saya pernah di Pertamina dulu, sebagai corporate secretary, sebagai kepala ISC yang ngurusi supply chain. Kebetulan pernah di energi itu, pemerintahan. Orang bicara mafia migas itu. Mas Ahok ketemu nggak mafia migas di sana?
Menurut saya nggak ketemu mafia migas. Tapi saya berpikir orang dalam ini terlibat. Bahkan menurut saya sampai bisa ke pemerintahan bisa terlibat. Sampai partai politik mungkin terlibat. Kenapa? Saya tesnya sederhana. Saya bilang begini. Kenapa pertahanan keamanan kita rapuh? Karena nggak ada stok minyak. Mau perang, kapal perang mungkin nggak sampai seminggu minyaknya habis. Nah artinya apa? Kenapa semua taruh di Singapura? Dan semua nunggu. Kalau ada kilang unplanned shutdown gitu ya, berhenti dikerjain atau apa, langsung tongkang-tongkang minyak itu udah standby masuk Indonesia. Zaman dulu solar. Yang kedengeran, yang mendengar pertama kali malah Singapura gitu. Sebelum kantor besar saya dengar itu. Betul. Jadi itu memang seolah-olah ini ada bisa orang kampung saya calling nih. Ada calling nih. Ini konspirasi ya. Pokoknya besok gua akan matiin ini kilang nih. Langsung lu beli dengan langsung ini. Lalu saya usul. Nah, semua di Singapura, semua bisa keluar. Kita usul pertama jadi kerjaan. Ya kita mesti ada satu zona yang bisa re-export minyak mentah itu. Oke, tapi mereka sengaja. Bikinnya di mana? Dekat Singapura. Saya bilang lu mesti bikinnya di Tuban dong, Jawa Timur misalnya. Atau di Belitung yang tengah gitu loh. Either dekat market atau dekat sumber kan? Iya dong. Kan semua itu taruh di market dong. Itu pertama. Dia bisa orang yang taruh di situ, orang luar negeri taruh di situ, dia bisa jual ke Filipina, New Zealand, Australia. Ini pasti mau dong, PNG. Gak mau. Sengaja, makanya saya bukan dirut. Itu saya kesel. Kalau saya dirut, saya pecat pasti. Lu gak mau nurut, sama kayak Jakarta dulu. Gak jalanin, tiap Jumat gue ganti. Nah, langsung, ya pasti orang gak mau lah. Taruh di sana, sengaja main. Gak jalan, gak ada yang mau. Saya usul begini. Kenapa gak mau taruh di ikatan, di LKPP? Kita kan ada, tiap bulan ada diterbitkan Indonesia Crude Price. ICP. Dan di antara subholding itu ada pecahkan dari subholding anak perusahaan Pertamina. Kilang produksi LPG ada, semua ada, cuma nggak cukup kan. Dia kan jual ke Patraniaga. Yang hulu jual minyak mentah ke sini. Termasuk yang punya pemerintah gitu. Itu kan ada harganya. Kenapa kita nggak pakai harga yang sama? Itu jadikan e-katalog. Siapapun punya barang yang ada di Indonesia, asal harga sama atau lebih murah daripada ICP, daripada harga yang dijual antar Pertamina, nggak usah tender langsung beli. Nah kalau itu terjadi, saya bilang, nggak ada tempat pakai tanah Pertamina, Tuban ada ratusan hektar, bikin tank farm, tampung di situ, kita dapat duit juga. Kalau swasta yang bilang terserah saya bilang. Kita mungkin bisa punya pertahanan energi bisa 1 tahun bisa. Karena semua orang kan titip kan. Singapura pasti kehilangan. Makanya saya mau pikir, jangannya perusahaan Singapura nyokok orang kita atau apa sih. Ya kita jadi suzon nih. Itu nggak pernah mau dikerjakan. Kamu sih sederhana kan. Tuban banyak tangki. Tangki kosong. Tambahin, siapa mau punya minyak mentah, mau Arab Saudi manapun. Orang produksi minyak, produksi gas kan nggak bisa simpen. Mesti punya market. Aku bikinin. Lu simpan di saya. Kamu mau re-export boleh, nggak kena pajak. Waktu saya ambil, saya gunakan harga e-katalog. Nggak ada tender. Semua mafia migas hilang. Nah, tapi kenapa nggak mau? Berarti ada tanda kutip kan. Sebetulnya kan gini, kalau tadi mendengar tadi, kita udah tahu kok sejak kita menjadi net importer itu. Kan sudah tuh setahun kebutuhannya berapa, minyak mentah berapa, BBM matang berapa, LPG berapa gitu. Jadi emang agak aneh kalau kita tidak bisa mengikat kerjasama jangka panjang. Tendernya pendek-pendek, 2-3 bulan. Iya. Jadi termnya itu harusnya lebih banyak kan, harus lebih panjang. Jadi termasuk tadi, kita tahu juga kapasitas penghilangan kita berapa, sementara kebutuhan berapa. Nah pertanyaannya gini tuh, mengapa hal ini tidak pernah terjadi? Mengapa sekedar membangun tank farm saja, itu kita seperti ogah-ogahan gitu. Jadi ini faktor apa sebetulnya menurut Mas? Menurut saya ada rezeki yang hilang. Kan orang pengen beli mobil yang balap tadi, yang beli private jet kan. Dia punya rumah yang mewah gitu kan. Ini kalau saya selalu ditanya, satu kata, apa sih akar masalahnya semua? Korupsi. Aduh.
Semua akar masalah bangsa ini sudah korupsi. Untuk atasi korupsi ya transparan. Ya. Saya bilang naikin gaji, sekjen dirjen kasih gaji kayak BUMN, kayak Dirut. TNI Polri yang gaji terendah, pangkat terendah ya, saya berani kasih 3 kali UMP. Berbasis kinerja ya. Semua orang pengen terima uang halal kok. Kenapa kita paksakan orang hari ini? Kayak di Sandra, dong. Kamu kalau nggak mau ikut saya, sengsara hidupmu. Atau kamu kalau udah nggak sengsara, saya pegang ekor. Jadi kebenaran dipermalukan di depan umum pada orang terpelajar, punya duit, turunan orang hebat. Kok bisa kayak? Nah, karena mungkin disandera. Dibiarkan. Ya kita termasuk orang yang beruntung. Bisa keluar dari sandera itu. Gitu. Ini topik terakhir ya. Kebetulan saya lagi baca buku korupsi. Tulisannya si Peter Carey. Kata si penulis ini, tidak ada negara korup yang mau memperbaiki diri karena orangnya pengen baik. Jadi selalu ada keterpepetan. Misalnya Inggris itu 1 abad lebih memperbaiki diri. Sampai akhirnya bangkrut karena perang Amerika, punya utang triliunan dolar gitu. BUMN juga dilepas tuh semua. BUMN dilepas. Begitu pun VOC kan, bubar kemudian masuk diandeless di sini. Perancis juga sama. Nah, orang di sini mengatakan korupsi sudah jadi budaya. Saya sih cenderung nggak sepakat. Korupsi itu penyakit. Membudaya mungkin. Virus. Virus. Nah, apakah kita harus sampai remuk begitu dulu, baru sampai ada jalan keluar untuk menyelesaikan? Mungkin Mas Ahok punya pandangan, tahapan-tahapan. Tapi ini bukan ahli nujum ya. Saya bukan paranormal. Saya hanya melihat sejarah. Saya selalu percaya dunia ini sebenarnya tidak ada yang baru, hanya mengulangi sejarah. Kalau kita lihat dari sejarah, suka tidak suka, kita akan menghadapi. Indonesia kalau nggak bangkrut, rakyat nggak mungkin melakukan melawan, nggak mungkin memilih orang baik untuk memimpin. Jadi saya lihat situasi seperti ini ya. Mau naikin misalnya PPN 12%, jadi 12%. Saya kira rakyat melawan. Kalau Anda paksakan pun, nggak ada yang dipungut juga. Ekonomi begitu susah. Anda mau kasih bansos terus. Orang makin PHK dibiarin, bansos terus. Kalau korupsi, orang datang mau invest, mau minta saham, ya susah dong. Kayak dulu papa minta saham gitu kan. Kan itu kan kenyataan kan. Memang itu membuat orang jadi masalah gitu. Nah, saya berpikir kita tetap yakin Tuhan piara Indonesia. Ada orang kampung itu calling-calling. Ada calling-calling nih. Pokoknya besok gua akan matiin ini kilang nih. Langsung lu beli dengan langsung ini. Lalu saya usul. Nah, semua di Singapura. Semua bisa keluar. Kita usul pertama dari kerjaan. Ya kita mesti ada satu zona yang bisa diekspor minyak-minyak mentah itu. Oke. Tapi mereka sengaja. Bikinnya di mana? Dekat Singapura. Saya bilang lu mesti bikinnya di Tuban dong. Jawa Timur misalnya. Atau di Belitung yang tengah gitu.